Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah pada sehat kan ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali seperti biasa. Kali ini kita akan melakukan bimbingan klasikal yang nanti materinya mengenai strategi pemanfaatan gadget untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, seperti biasa kepada ketua kelas silahkan untuk memandu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Oke, amin. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai lagi, kita akan absen terlebih dahulu. Ini kelas 12 CPS 4 ya. Jumlah peserta didik ada 36. Oke, 36. Ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Oke, kalau hadir semua kita bisa lanjut. Oke, jadi anak-anak semua, hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal yang mana materinya ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu mengenai strategi pemanfaatan gadget untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Judul ini kenapa kok bimbingan klasikal kita, topiknya hari ini adalah mengenai judul tadi ya, yang mana ini diambil dari AKPD, yaitu asesmen kebutuhan peserta didik, yang mana memang kebutuhan peserta didik di kelas IPS 4 ini adalah yang paling atas tuh, yaitu mengenai pemanfaatan gadget itu tersendiri. Jadi kita hari ini akan melakukan bimbingan klasikal yang materinya mengenai pemanfaatan gadget untuk menambah prestasi peserta didik. Oke, jadi kurang lebih begitu ya anak-anak semua. Jadi nanti saya akan menyampaikan materinya, kemudian setelah saya menyampaikan materi, nanti silahkan boleh kita ada sesi tanya jawab. Jadi nanti yang mau bertanya silahkan bertanya, ataupun kalau nggak ada bertanya berarti saya bertanya. Oke, langsung saja saya akan menyampaikan materinya, mohon disimak dengan baik-baik. Strategi pemanfaatan gadget untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Yang pertama itu kita cari dulu dampak positif dari penggunaan gadget untuk peserta didik ini apa aja sih sebenarnya. Yang pertama tentunya yang sudah gak asing, yaitu mempermudah komunikasi, karena dengan adanya gadget ini mempermudah komunikasi, utamanya komunikasi jarak jauh kita, karena ini udah zamannya era digital, kita udah gak kirim surat-surat lagi. Jadi kalau komunikasi itu udah mudah banget ya, tinggal klik 1 detik udah nyampe, walaupun mungkin ada orangnya kita di Amerika ataupun kita dari provinsi ke provinsi, itu udah sangat mudah untuk komunikasi kita. Kemudian tentunya ini bisa menambah pengetahuan kita, menambah pengetahuan tentang apapun itu, perkembangan teknologi, sains dan sebagainya. Kemudian juga memperluas jaringan persahabatan itu tadi, dengan komunikasi tentunya nanti memperluas jaringan persahabatan, karena kalau misal zaman dulu ya mungkin kita kompleksnya ada di sekitar desa itu aja, kampung dan sebagainya, yang terdekat aja lah. Kalau sekarang mungkin bisa komunikasi kita sampai luar negeri dan banyak hal lainnya. Kemudian dengan adanya gadget itu tadi, selain bisa menambah ilmu pengetahuan, tentunya dengan menambah ilmu pengetahuan itu juga bisa menambah kreativitas kita. Tentunya kita bisa memanfaatkan gadget ini untuk kreativitas kita, untuk kreativitas belajar, untuk kreativitas kalian sebagai pelajar itu menciptakan inovasi-inovasi yang baru yang berguna buat kalian sendiri, juga untuk sekitar kalian tentunya, itu yang diharapkan. Yang terakhir tentunya ya sebagai media hiburan lah. Mungkin kan dengan penatnya kita sekolah, dengan penatnya kegiatan kita sehari-hari, dengan adanya gadget itu bisa sebagai apa ya, sebagai fasilitas untuk hiburan kita gitu. Mungkin ada yang bermain game ataupun melihat hal-hal yang menyenangkan lainnya di gadget itu sendiri. Yang terpenting jangan sampai berlebihan dan bisa merusak untuk diri kita sendiri. Kemudian itu tadi dampak positif. Kemudian tentunya ada dampak negatif dari penggunaan gadget terhadap peserta didik itu sendiri. Yang pertama apa? Yang pertama itu bisa mengganggu perkembangan anak. Ya, karena perkembangan anak, karena dengan adanya gadget ini bisa saja kan mungkin merusak mata, merusak otak kita, ataupun mengganggu
motoriknya dan sebagainya itu ya. Kemudian ada efek radiasi, rawan terhadap tindak kejahatan, karena tindak kejahatan ya di era digital ini banyak sekali penipuan-penipuan dengan modus ya, banyak sekali lah modus-modus yang kita temui di dunia digital ataupun di online gitu kan. Terus banyak hal lagi sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Kemudian pemborosan, tentu saja pemborosan, apalagi kalau sampai top up banyak kalau yang main-main game ini ya, ini bahaya banget, jangan berlebihan lah. Menciptakan lingkungan pergaulan sosial yang tidak sehat, ya tentunya itu salah satu dampak negatif. Walaupun mungkin perkumpulan kita di online, tapi kita juga jangan melupain untuk dunia nyata kita. Asik di online boleh, tapi dunia nyata, lingkungan sekitar tuh jangan sampai lupa. Dan banyak hal lainnya seperti yang membentuk sifat hedonis pada anak kita akan sulit diawasi. Efek samping jari memiliki jutaan syaraf yang terganggu, tidak fokus belajar, prestasi akademik bahkan malah bisa menurun kalau kita tidak memanfaatkan dengan benar. Kemudian rawan terhadap tindak kejahatan. Kemudian itu tadi udah dampak positif dan juga dampak negatif. Kemudian gimana dong caranya kita menggunakan gadget ini yang baik, benar dan bijak agar untuk menunjang seperti ya topik kita tadi, menunjang prestasi belajar, bukan malah menurunkan prestasi belajar kita. Yang pertama, gunakan aplikasi yang menunjang aktivitasmu. Seperti kalian belajar ya, gunakan Google itu untuk hal-hal yang baik. Kemudian aplikasi untuk, karena kita melewati pandemi kemarin, salah satu contohnya yaitu Zoom, Google Meet dan sebagainya. Itu juga penting. Kemudian banyak aplikasi-aplikasi lain yang memang untuk bermanfaat, seperti mungkin aplikasi untuk belajar bahasa Inggris ataupun aplikasi untuk belajar hal-hal yang lainnya. Itu jangan, boleh isi game sebagai hiburan, tapi juga jangan berlebihan dan malah menghabiskan waktu kalian untuk cuma di game ataupun download misalnya TikTok, tiap hari TikTokan scroll tanpa ada hal-hal positif yang dilakukan. Boleh TikTok tapi isi dengan konten-konten yang positif, jangan konten-konten yang negatif. Kemudian hapus, nah itu tadi, hapus aplikasi yang tidak terlalu penting buat kalian semua. Kalau merasa aplikasi itu malah mengganggu, udah hapus saja. Kalau tidak menambah kegiatan yang positif ataupun malah menjerumuskan anak-anak semua ini ke hal-hal yang negatif, udah itu lebih baik aplikasinya itu dihapus saja ya, jangan gunakan aplikasi itu, nanti malah mengarah ke hal-hal yang buruk yang ditakutkan. Kemudian gunakan ketika kamu membutuhkan. Jadi ya bukan karena pengen jadi tiap hari rebahan aja scroll enggak gitu. Ketika waktunya misal kalian ini di sekolah nih, di sekolah waktunya belajar ya kalian belajar, jangan belajar malah YouTubean, TikTokan ataupun balas chat dan sebagainya. Ketika belajar waktu di sekolah ya fokus belajar. Ketika memang waktunya udah istirahat ya silakan kalian boleh gunakan waktu itu untuk istirahat. Kemudian di rumah jangan tadi kebanyakan scroll, banyak scroll boleh tapi scroll hal-hal yang bermanfaat dan menunjang aktivitas untuk sekolah kalian dan juga menunjang aktivitas untuk prestasi kalian. Kemudian ada lagi, manfaatkan pada waktu. Nah ini tadi, manfaatkan pada waktu yang senggang. Jadi jangan pas sekolah waktunya belajar kalian malah WA, nanti waktunya senggang tetap WA, waktunya belajar tetap WA dan sebagainya. Itu gunakan waktu-waktu yang senggang, memang tidak kalian menggunakan waktu-waktu itu untuk misalnya kayak belajar ataupun beribadah. Jadi jangan lupa ibadah juga, pas waktu ibadah malah main game misalnya, meninggalkan ibadahnya, itu nggak boleh itu. Kemudian nyampe dipanggil orang tua disuruh misal beli ke warung beli apa gitu, malah tetap main game scroll karena keasikan gitu, itu jangan sampai. Kemudian gunakan untuk berbagi apa aja, berbagi informasi dengan teman kalian. Wah ini nih ada kegiatan misalnya kalian ada kegiatan lomba, sampaikan aja ke kelas, grup kelas itu ada lomba nih, ayo kita gimana caranya buat kita bisa menangin lomba ini nih, ya cari literaturnya gimana, cari lombanya nanti gimana supaya itu menghasilkan hal-hal yang positif. Kemudian ini yang penting juga, tinggalkan smartphone-mu sebelum tidur. Misalkan itu memang yang baik itu setengah jam sebelum tidur kalian udah nyingkirin HP itu, baru bisa ya kalau memang butuh alarm tapi jauh dari tempat tidur ya, karena radiasinya itu bisa mengganggu ya di bagian otak. Ini saya kurang paham ya, pokoknya bisa mengganggu gitu lah teman-teman semua, berbahaya gitu kalau terus-terusan, apalagi kita taruh di samping sambil tidur, itu agak dijauhkan boleh. Cuma ya itu tadi, harus kalau bisa setengah jam sebelum tidur itu HP udah nggak dipegang lagi dan nggak dimainin lagi
Kemudian ingatlah bahwa smartphone itu hanya alat. Jadi namanya alat, jangan sampai anak-anak semua di kelas ini khususnya 12 sampai 4 ini kecanduan. Namanya alat itu sebagai apa ya, untuk membantu saja, membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya kayak misal butuh kita jarak jauh nelpon orang untuk memberikan informasi, kemudian mencari ilmu-ilmu pengetahuan ataupun mencari ya informasi-informasi seputar dunia pendidikan gitu, untuk membantu kita mengerjakan tugas. Kemudian juga apalagi kalian udah kelas 12 nih, tentunya kalian ingin melanjutkan kuliah kan, bisa kalian cari informasi melalui gadget itu, melalui dunia online, itu bisa saja. Kemudian memahami penggunaan gadget. Nah, itu tadi penggunaan gadget harus kita pahami. Kemudian kita juga harus set tujuan ataupun kita harus mengatur tujuan kita dalam penggunaan HP. Jadi saya punya HP ini sebenarnya untuk apa sih? Atau untuk cuma main game doang? Atau untuk scroll TikTok? Atau untuk YouTubean doang? Ataupun untuk apa? Jadi kita harus punya tujuan-tujuan yang jelas dalam penggunaan gadget ini. Gadget ini tersendiri. Jadi kita punya gadget ini sebenarnya buat apa ya? Tentunya yang punya gadget setlah untuk membangun diri saya ini supaya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang berprestasi, prestasi akademik maupun non akademik. Kemudian saya mempunyai tujuan untuk masa depan saya yang jelas nantinya mau seperti apa, seperti itu ya. Kemudian mengelola nah itu tadi pengelolaannya, termasuk juga kita harus tahu batas waktu penggunaannya seperti apa. Misal pagi ya mungkin setelah, jangan bangun tidur langsung HP scroll nggak bangun tidur ya, bersih terlebih dahulu, yang kita ya ibadah terlebih dulu, yang muslim ibadah sholat subuh dan sebagainya, mandi bersih siap berangkat sekolah. Kalaupun ada masih waktu senggang mungkin boleh buka kalau misal ada informasi apa yang mengenai dengan hubungannya dengan sekolah dan sebagainya. Kemudian saat sekolah yang nggak usah dipakai kecuali guru memerintahkan untuk dipakai untuk mungkin mencari informasi untuk menunjang kegiatan pembelajaran pada hari itu, misalnya mencari informasi tentang apa untuk pembelajaran itu enggak masalah. Kalau misalnya nggak dibutuhkan ya nggak usah dipakai, dan pakainya tadi setelah senggang gitu aja. Oke, kemudian juga ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan juga, misalnya kayak bisa kita gunakan aplikasi pengingat kita untuk mengingatkan kita. Mungkin ya di sekolah kan ada tugas-tugas sebagai pengingat. Kemudian usahakan jangan ada smartphone saat makan, karena itu nanti jadi kecanduan, kita jadi susah makan kalau nggak ada smartphone, ataupun makan kita jadi lebih lama gitu karena ada smartphone. Jadi itu harus dihindari ya. Kemudian hari tanpa sosial media juga, sekali-kali lah kita rehat dari dunia digital. Mungkin hari apa gitu khusus kita mungkin melakukan kegiatan tanpa gadget, itu boleh kita lakukan. Kemudian ya menggunakan gadget ini untuk kegiatan positif gitu ya. Oke, jadi anak-anak semua itu tadi materi mengenai strategi pemanfaatan gadget untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Yang saya tarik kesimpulannya pada intinya, gadget itu harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mengarah ke kegiatan positif. Jangan gunakan gadget untuk kegiatan-kegiatan yang negatif ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Misalnya kayak atur waktu penggunaan gadget, kemudian hapus aplikasi yang memang nggak penting gitu ya. Kalian harus jangan scroll TikTok ataupun bermain game secara berlebihan. Itu harus di-manage, diatur dengan baik, dengan benar, agar nantinya kalian semua mendapatkan insight-nya dari mempunyai gadget itu sendiri, agar kalian semua nanti bisa menjadi peserta didik yang berprestasi, baik prestasi akademik ataupun non akademik. Oke, cukup itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Boleh kepada anak-anak semua yang mau bertanya ataupun menyampaikan pendapatnya, silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti ada yang bertanya. Oke. Oke, jadi itu tadi kita udah melakukan sesi tanya jawab. Juga beberapa teman-teman udah menyampaikan pendapat yang luar biasa keren. Dan juga tadi udah ada yang menyimpulkan ya, dari teman kita udah berani menyimpulkan, itu udah luar biasa sekali. Semoga atau kita cukup ya. Ada yang menyampaikan lagi? Oke, kalau memang cukup karena waktunya memang sudah
Ya, sudah habis. Jadi kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan, juga teman-teman yang tanyakan, atau teman-teman yang mengajukan pendapat tadi, hal-hal yang baik silahkan disimpan, silahkan diterapkan. Apabila ada hal yang buruk ya silahkan dikesampingkan. Itu aja. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nantikan saja apa topik yang akan kita bahas. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan juga saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun dan terima kasih atas perhatiannya buat anak-anak semua kelas 12 IPS 4. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.